So guys, jadi di konten kali ini kita akan membahas tentang beberapa kebiasaan yang bikin kita kelihatan lebih rapi. Bukan cuman aku, tapi kamu juga bisa kelihatan lebih rapi di luar kalau kamu bisa nerapin beberapa kebiasaan ini. Yuk, sebelum kalian lanjut untuk menonton, jangan lupa menekan tombol subscribe, like, dan komen. Kita langsung lanjut aja. So guys, yang pertama adalah kalau kamu nggak berhijab, maka fokus pertama kamu adalah gimana caranya agar rambut kamu tetap kelihatan rapi dan gak lepek. Jadi apalagi kusut, apalagi berantakan. Jadi diusahakan untuk tetap selalu dalam keadaan yang rapi ya guys ya. Kalau kalian mau keluar dan kalian nggak pakai hijab, usahakan rambut kalian tetap rapi dan jangan sampai lepek atau bau. So yang kedua adalah usahakan kuku. Aku nggak tahu ini mungkin kalau buat kalian yang nonis ya. Aku nggak tahu yang nonis, biasanya aku suka banget ngeliatin cewek nonis yang pakai nail art. Jadi mereka tuh kayak ngegambar, bukan gambar, kayak pasang kuku-kuku palsu gitu di tangannya, di kukunya, iyalah nail art. Tapi kalau semisal kalian berhijab, kalau mau pakai kutek atau pakai nail art agak susah ya guys ya. Mungkin kalau mau pakai tuh lebih ke pacar, terus apa namanya, kutek halal gitu ya, yang bisa langsung dihapus atau dibuka, apa sih, kayak dikelupas-kelupas gitu pas lagi mau wudhu gitu. Nah kalau semisal kalian nggak mau rempong, untuk yang muslim, kalian bisa banget cuma ngerawat kuku kalian dengan hanya tidak memanjangkannya atau tidak ada unsur hitam-hitam di bagian kuku. Karena guys ya, mau nggak mau, tangan adalah salah satu bagian tubuh yang secara kebiasaan itu terlihat, paham nggak? Jadi itu kalau misalnya, mohon maaf ya, kalau bagian perut kan kita bisa nutup nih, nutup pakai baju apa, ada kotor atau apa gitu. Tapi kalau di tangan udah jelas, kalau kita lagi nulis, kita lagi nunjuk, atau kita lagi makan, itu tuh kelihatan banget joroknya kalau semisal ada debu, ada tanah atau ada apa di tangan. Kalau tidak mau diwarnai atau tidak pakai nail art atau dan lain sebagainya, setidaknya bersih dan tidak memanjangkan kuku yang kotor ya guys ya. Yang ketiga adalah sorry to say, banyak banget teman-teman kita, banyak banget yang nggak sadar sama bau badan sendiri. Guys, cara pertama untuk tahu kalian bau badan atau enggak adalah kalian harus tanya ke teman terdekat kalian bau apa enggak. Jangan malu, kalian tanya aja, kalian tanya ke teman kalian tuh bau ketek nggak? Kalian tuh bau badan nggak? Kalau lagi keringetan tuh bau nggak? Kalau lagi duduk barengan deketan itu tuh bau nggak? Tanya aja. Jangan malu, karena semakin kalian malu, semakin kalian nggak tahu bahwa badan kalian tuh bau apa enggak gitu loh. Yang selama ini aku temukan banyak banget teman-teman kita yang nggak sadar bahwa dirinya tuh bau, mungkin karena juga malu untuk bertanya. Tapi sorry banget, aku sering banget negur. Jadi kalau misal ada bau misal bau badan atau bau ketiak gitu, aku sering banget kayak ngomong, tapi ngomongnya berdua ya, nggak langsung ditegur depan umum. Kayak aku bilang, kayaknya ada bau nggak enak deh. Aku bilang kayak gitu. Jadi buat kalian yang punya teman dekat yang ngerasa temennya juga bau, usahakan untuk ngomong aja. Meskipun dia tersinggung, dia akan berterima kasih nantinya. Atau semisal kalian takut, kalau ternyata diri kalian lah yang bau, kalian bisa tanyain teman terdekat atau orang tua kalian. Orang tua kalian tuh kayak bener-bener kayak sebelum orang lain tahu, orang tua kalian tuh bisa kayak lebih dari orang lain gitu loh, paham gak? Jadi pasti mereka akan jadi orang pertama yang negur kalian kalau bau atau berantakan gitu loh. Jadi ya udah, oke. Yang keempat adalah mohon disadari ya guys ya, kalau keluar, misalnya aku tahu banget nih ya, aku tipikal yang kalau keluar itu lihat-lihat kondisi dulu nih. Misal aku ngonten di kamar, aku pakai hijabnya kayak gini, yang santai aja. Tapi kalau aku ketemu keluar sama orang itu pakai pasmina, dan apalagi buat foto-foto ketemu orang-orang penting atau lagi kerja, aku biasanya pakai jilbab yang lebih proper atau pakaian-pakaian yang lebih proper. Tapi guys, ada saran aku, kalau misal kalian keluar, usahakan baju atau jilbab atau rok kalian jangan kusut.
jangan kusut kecuali memang bahannya adalah material yang kusut dan itu memang lagi tren gitu loh. Dan usahakan untuk menyanggupi setrika. Beli setrika guys ya. Setrika itu harganya kisaran 250 sampai 350 tuh udah dapet yang bagus. Jadi kalau semisal kalian mau upgrade penampilan kalian, jangan pakai pakaian yang kusut. Kalaupun pakai pakaian yang kusut, usahakan yang bagian yang kusutnya tidak terlihat. Pokoknya yang terlihat tuh yang rapi-rapi aja. Karena pada akhirnya nih guys ya, kalau kalian tidak memperlakukan diri kalian dengan baik, tidak memberikan pakaian-pakaian terbaik untuk dari diri kalian, kalian kayak pakai ya udah kalian bau badan, nggak mandi, terus nggak ngurus diri, terus pakai pakaian yang lusuh, pakai pakaian yang sobek, apalagi pakai pakaian yang kayaknya udah lama banget nih nggak keurus, terus masih juga dipakai berhari-hari gitu ya, itu bakalan bikin otomatis orang juga tidak akan memperlakukan kamu dengan hormat ya, karena kamu sendiri tidak hormat dengan diri kamu. Tapi kalau kamu berpenampilan elegan, baju rapi, wangi, orang juga jadi sungkan dan orang juga akan memperlakukan kamu dengan berbeda gitu. Yang selanjutnya adalah usahakan pakaian-pakaian yang kita pakai tidak bernoda. Dulu guys ya, pada saat aku masih S1, jadi aku itu masih mewajarkan kalau misalnya ada noda di pakaian. Padahal itu tuh terlihat jelas kotornya. Udah terlihat jelas kalau kamu duduk sama aku tuh udah kelihatan tuh bajunya tuh bernoda gitu. Dan itu tuh sebuah hal yang tidak aku sadari dan baru aku sadari di usia 25 ke atas gitu loh, bahwa ternyata memakai pakaian yang bernoda itu tuh benar-benar menggelisahkan itu. Benar-benar nggak dewasa itu. Kenapa sampai ngurus noda sekecil itu aja nggak sanggup guys ya. Jadi kalau misalnya kalian mau terlihat lebih rapi dan terlihat lebih berbeda, jangan pakai pakaian yang ada nodanya, apalagi ada misalnya pakaian putih ada bercak coklat atau hitam. Udah, kalau bercaknya nggak bisa dibersihkan, kalian beli yang baru. Kalau bercaknya nggak bisa dihilangkan, kalian ganti yang baru. Artinya pakaian itu sudah tidak bisa dipakai ya guys ya. So yang selanjutnya adalah ini basic banget sih, skincare. Beneran gak harus mahal. Beneran beneran bilang ini tuh gak harus mahal. Skincare itu gak harus mahal. Basic aja. Kayak sunscreen, moisturizer. Aku pakai, kalian tahu aku pakai night cream itu harganya cuma 12.000. 12.000 dan aku kaget banget ternyata cocok di aku, dan itu tuh lumayan banget untuk ngebantu wajah aku tuh jauh lebih cerah pada saat bangun tidur. Jadi kalau misal kalian berpikir kalau skincare itu menghabiskan banyak uang, sebenarnya kalian tuh tinggal nyari skincare yang low budget, yang cocok di kulit kalian gitu lah. Nggak harus mahal, nggak harus pakai skincare yang dipakai Fuji, nggak harus pakai skincare yang dipakai Krisdayanti, nggak harus pakai apa namanya skincare yang dipakai sama artis, enggak. Banyak banget produk-produk yang lebih bagus yang sebenarnya nggak di endorse, yang nggak kita ketahui itu ada di toko skincare. Jadi kalau kalian mau, kalian niat, kalian mau, kalian pasti bisa gitu ya. Jadi usahakanlah ya. Jadi jangan kelihatan kayak orang apa namanya nggak pernah ngurus diri gitu loh, paham nggak? Kayak kalian pasti bisa ngebedain gitu loh orang-orang yang kebiasaan untuk membersihkan wajah rutin, pakai skincare rutin, meskipun nggak putih setidaknya wajahnya bersih ya. Dan itu adalah hal yang bikin kita juga kelihatan lebih rapi, lebih baik, paham nggak? Jadi dengan cara mengurus diri kita yaitu dengan menggunakan basic skincare. So guys, thank you banget udah nontonin video aku. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kalian bisa discuss di bawah, bisa komen mau aku bahas video apa lagi di next video. Thank you for watching, bye-bye.